rekan-rekan dari BPBD khususnya di wilayah selatan. Kami dari komunitas ekoenzim atau biasanya sukarelawan pegiat lingkungan yang memang pekerjaan kami di sela-sela kesibukan adalah memperhatikan lingkungan sekitar, terutama pengelolaan sampah organik kita, di mana sampah itu kan menjadi momoknya pemerintah ya, terutama yang organik yang akhirnya hanya terbuang begitu saja di TPA. Sehingga kami dari komunitas ekoenzim ini membantu pemerintah dalam penanganan sampah organik tersebut, yaitu memilih dan memilah sebelum dia jadi sampah, kami gunakan dan kami kelola menjadi cairan ekoenzim yang akhirnya bisa kami gunakan kembali. Jadi kalau sampai ke bahasanya kita itu dari calon sampahnya kita gunakan sehingga tidak menjadi sampah dan kemudian kita pakai kembali. Dan sebenarnya ekoenzim ini bukan hanya untuk pengelolaan yang biasa-biasa untuk darah-darah saja, tapi juga untuk kegiatan lain seperti mencuci, terus lagi mengurangi gatal-gatal, kemudian juga mulai dari membersihkan lantai, terus lagi bahasanya lebih banyak, jelas. Jadi banyak banget manfaatnya ekoenzim ini. Ada 1001 manfaat ya Bapak. Jadi kita itu mau mensosialisasikan tentang manfaat-manfaat ekoenzim itu, sehingga calon sampah yang nantinya ke TPA tidak menjadi sampah. Jadi intinya sebenarnya pengelolaan sampah kita, dan bukan hanya sampai ke ekoenzim saja produknya. Nanti dari ekoenzim ini kalau ke masyarakat, setelah menjadi cairan-cairan ekoenzim yang sudah fermentasi selama 3 bulan, bisa kembali kita fungsikan seperti menjadi sabun ramah lingkungan, itu Pak. Sabun cair itu ya untuk ramah lingkungan. Jadi aman bagi rumah tangga khususnya. Terus lagi setelah pemakaian, jangan khawatir seperti ini tumpah dan lain sebagainya. Tinggal kita semprotkan airnya tadi untuk pembersihan, itu juga bisa menyegarkan udara. Jadi banyak sekali manfaat dari ekoenzim itu. Kemudian selain sabun cair yang buat cuci piring, cuci makanan seperti sayur-sayur, jadi bisa juga untuk sabun padatnya itu bisa juga untuk kita pakai untuk mandi seperti itu Bapak. Jadi istilahnya dari fermentasi ekoenzim ini akhirnya nanti bisa menghasilkan turunan-turunan yang ramah lingkungan seperti itu. Jadi intinya kami pegiat-pegiat lingkungan ingin mensosialisasikan masalah sampah-sampah organik yang sebenarnya bukan sampah sih, masih calon yang kita pilah, kemudian kita jadikan hal-hal seperti ini. Kebetulan sekali juga kerjasamanya ini sekarang dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pas banget gitu ya. Jadi di mana ekoenzim ini nanti cairannya amat sangat bermanfaat jika digunakan pada saat Idul Adha untuk mengurangi bau-bau menyengat pada saat selesai melakukan pemotongan kurban tadi atau sapi-sapi kurban tadi, kambing kurban tadi, dengan cara yang sudah dijelaskan oleh Guru Novi. Jadi ada takarannya Pak ya. Jadi nggak sembarangan kita menyiramkan, ada takarannya. Jadi diikutin aja sesuai dengan takarannya tadi, sehingga benar-benar cairan-cairan yang di depan ini bisa benar-benar bermanfaat. Jadi mungkin itu saja tambahannya, dan mudah-mudahan dengan adanya kerjasama kita yang seperti ini bisa berlanjut, dan malah kalau umpamanya bisa untuk penanganan bencana banjir, ekoenzim ini amat sangat tepat. Kalau di banjir itu pada saat air mulai menggenang banyak besar, kita tinggal menuangkan ekoenzim ini tadi ke cairan tersebut. Jadi intinya
nanti kalau dia masuk ke selokan-selokan pun dia bisa menetralkan bakteri-bakteri yang sudah masuk ke tanah-tanah tadi. Seperti itu. Jadi banyak sekali manfaatnya, Bapak. Jadi kalau umpamanya di UPTD Selatan ini bisa membuat sendiri ekoenzim, itu malah lebih bagus. Jadi karena di mana-mana istilahnya dari seluruh wilayah Indonesia, ekoenzim ini sudah terkenal bahasanya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat nanti di YouTube penggunaan ekoenzim mulai dari penyiraman di area bukan cuma hanya banjir tapi juga di sungai-sungai yang kotor dan tercemar gitu ya. Di istilahnya ekoenzim ini amat sangat bermanfaat sekali. Intinya nanti harapannya di BPBD ini bisa membuat itu intinya gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa seperti itu. Jadi gitu saja. Mungkin ada tambahan lagi dari Bu Jenny. Ada beberapa hal yang mungkin